Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita Nasail Ibad. Kita masih membahas yang 33. Kita masuk kepada makalah yang ke-42. Betul ya? Ya. Al-maqalatu saniyatu wa arba'un. Maqalah ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu annahu qala, bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu berkata, hubbiba ilayya, ya, min dunyakum. Jadi ada padaku yang aku cintai dari dunia kalian. Jadi kalau misalnya di dunia ini ada yang aku cintai, yakni apa? Mahbubatikum, ya, mimma baina samawati wal ard, ya, di antara langit dan bumi. Maksudnya di dunia, hidup di dunia ini ada yang dicintai. Salasun, itu ada 3. Jadi ada 3. Jadi begini kalau dibacanya itu, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. 3 yang aku cintai di dunia ini. Maksudnya ini bukan berarti yang lain nggak dicintai, tapi maksudnya itu adalah perhatian atau yang Rasul itu suka, ya, di dunia ini. Apa yang Rasul sukai itu dia sini? At-tibu, ya, wan nisa'u, ya, wa ju'ilat qurrata ainin fis shalah. Ya. Jadi Rasul itu menyukai 3 hal ini. Jadi lebih suka dengan ini. Nanti dijelaskan sebenarnya ini. Jadi Rasul menyukai itu wewangian, wanita, dan menjadikan qurrata ain, kesenangan matanya atau kesenangan, ya, bagi dirinya, fis shalah, dalam keadaan sholat. Jadi maksudnya sholat, ya. Wa hadhil hisal, bagian-bagian ini, allati waqa'at li Rasulillah sallallahu, adalah yang memang terjadi pada Rasulullah sallallahu, ya. Laisat minad dunya fi syai'in. Jadi bukan merupakan, maksudnya itu sangat cinta yang laisat minad dunya fi syai'in. Jadi bukanlah bagian dari dunia dalam sesuatu yang bagaimana? Li'anna kullama kana lillahi ta'ala laisa minad dunya kallazi la budda minhu minal quti wal maskani wal malbasi kama qala asy-syaikh. Nah, ntar ya. Jadi apa namanya? Li'anna kullama kana lillah. Dikarenakan segala apa yang ada di dunia ini bagi Rasulullah atau bagi kita semua adalah sebenarnya karena Allah Ta'ala.
Laisa minad dunya, bukanlah semata-mata bagian dari dunia itu sendiri. Kalladzi la budda minhu, sebagaimana seharusnya memang begitu. Ya, yang di dunia itu minal quti, dari adanya makanan, maskani, dan juga tempat tinggal, dan juga malbas, dan juga adalah pakaian. Jadi maksudnya di sini adalah Rasul itu suka, bukan berarti yang lain nggak suka seperti biasa, tetapi kalau ada wangi, ya wangian, ya itu Rasul suka. Ya. Termasuk Rasul itu apa? Ya mencintai para wanita. Dalam arti bukan berarti seksualitas, bukan seperti itu. Ya, senang dia. Kemudian juga sholat, bukan berarti yang puasa dan lain, tidak. Tapi maknanya di sini adalah memang kadang ada yang membuat agak lebih nyaman atau senang, nah, bisa juga begitu nanti. Ya, jadi kebiasaannya di sini. Nah ini dikatakan kama qala Syekh, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Khalil As-Syekhul Khalil Rashidi fi Majalisir Ra'iqah. Ini dalam kitabnya ini ya, dalam kitabnya Majalisil Ra'iqah. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh Khalil Rashidi. Ya, dia mengatakan bahwa yang ada pada Rasul itu bukan berarti seluruh dunia itu dibenci atau tidak ini, tetapi ini adalah bagian dari bagaimana ya Rasulullah SAW merasa nyaman dengan hal itu. Ya. Mana dia lagi? Ah, ini dia. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam, dan adalah bersama Rasulullah SAW ashabuhu, ya, para sahabatnya ini, radhiyallahu anhu, yang Allah ridho kepada mereka semua. Jadi ternyata pada saat itu tuh bersama Rasulullah SAW para sahabat. Jadi yang bersama Rasulullah para sahabat. Lalu bagaimana? Ya, julusan yang mereka sedang duduk-duduk. Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq yang Allah ridho kepadanya. Shadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Jadi Rasul katakan, saya ini cinta, saya senang ini kalau saya itu dengan wangi-wangian. Ada 3 yang saya senang di dunia ini, wangi-wangian, wanita, dan sholat. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq bilang, benar engkau ya Rasulullah. Ntar ya, ini sampai 2 dulu aja boleh nih. Ya. Dia membenarkan Rasulullah SAW. Wa hubbiba ilayya minad dunya ay mimma kana baina samawati wal ard salasun. Jadi ada 3 yang aku cintai bagiku ini di dunia, yang ada di antara langit dan bumi. Ya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Apa? An-nazru ila wajhi Rasulillah. Masya Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu, saya itu lebih senang itu melihat wajah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Mana dia? Jadi dia katakan dia melihat wajah Rasulullah itu nomor 1 untuk dia senang, yang pertama, ya kan? Wa infaqu mali ala Rasulillah, dan saya bersedekah ya dari harta saya untuk Rasulullah, ya sallallahu alaihi wasallam. Wa an yakuna libnati tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga saya senang kalau anak-anak perempuanku ini menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu kan punya anak Siti Aisyah. Siti Aisyah ini ya tadi menjadi istri Rasulullah SAW, dan ini menyenangkan hati Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak sekalian dan para asatidzah yang rahmati Allah. Jadi gini, ini adalah penjelasan dari Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bahwa 3 hal ini yang mereka sukai dan boleh menjadi kita jadi contoh. Bukan berarti kalau gitu kita boleh dong 3 lagi yang kita ini, boleh. Selama apa? Selama yang kita suka itu tidak melanggar syariat. Nah, saya sukanya peragaan busana, ya jangan. Kalau senang misalnya dengan kerudung, senang dengan pakaian, itu boleh saja. Ya, bagusnya adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syariat tentu, yang dibolehkan. Rasulullah itu senang dengan wangi-wangian, iya. Ya, bahkan Rasul itu bukan berarti senang dengan wangi-wangian, jangan dipikir balik. Misalnya, wah badannya bau, tidak. Bahkan, ya, kalau kata salah satu istri Rasulullah SAW, pada saat Rasulullah SAW itu berkeringat saat tidur, itu keringatnya itu ditaruh di satu botol cawan kecil, dan itu wanginya lebih wangi daripada misik dan kesturi. Coba. Keringatnya Rasulullah itu sudah wangi. Nah, ini kita boleh. Nah, cuma kalau perempuan hati-hati. Ya. Kalau laki-laki senang dengan wangi-wangian boleh. Terus Rasulullah senang dengan apa? Dengan wanita. Dalam makna maksudnya apa? Lembut Rasulullah SAW pada wanita. Rasulullah SAW senang dengan sholat. Dalam makna apa? Beliau adalah orang yang banyak melakukan sholat. Bahkan dalam sholat malam Rasulullah SAW. Ini dia katakan. Lalu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Benar ya Rasulullah, saya juga punya 3 yang saya senangi. Apa itu? Nah, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya senang melihat wajah Rasulullah. Jadi kalau dia sudah melihat wajah Rasulullah, selesai. Bercahaya. Jadi kalau diceritakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW itu memiliki wajah yang agak lebar, jidat yang agak besar sedikit tapi tidak nonong, tidak ini, dia jidat rata, rambut hitam, agak ikal sedikit, dan tidak ada uban yang banyak. Uban cuma beberapa lembar saja atau sedikit saja, hampir tidak ada. Ya kan? Badan tegap, ya agak tinggi, tidak terlalu jangkung, ya. Dengan kulit putih kemerahan, nah, khas orang Arab misalnya seperti itu. Ya, itu diceritakan. Ada siapa yang menceritakan itu? Ya, sahabat Ummu Ma'bad pada waktu Rasulullah SAW hijrah, dia ketemu dengan seorang laki-laki yang datang untuk apa? Ya, bersinggah di situ pada saat Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Diceritakanlah bagaimana sosok Rasulullah SAW. Nanti boleh kita bahas kajian kitab itu ya nanti suatu saat. Ya. Dan ini yang disukai oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, melihat wajah Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga senang dengan apa? Bersedekah, berinfak, ya atas nama Rasulullah SAW. Ingat, ya, gitu, ya, gitu. Ibu, Bu, ini ditaruh di keluar aja nih. Gangguin tuh. Datang lagi. Itu ya. Iya. Jadi gitu. Apa berikutnya yang ketiga yang disenangi oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dia senang, dia ridho apa? Anak perempuannya menjadi istri Rasulullah. Gitu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Lanjutin dikit lagi. Masih banyak waktu kita ya. Ya. Nah. Ya kan? Mana dia nih ya? Nah. Wa qala Umar, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Abu Bakar." Benar engkau ya Abu Bakar.
Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Ada 3 yang aku cintai di dunia ini, kata Umar bin Khattab. Nah, siapa? Kalau tadi Abu Bakar 3 itu. Ya. Ya. Kata Umar bin Khattab, ya. Al-amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari. Ya. Wa saubu khaliqu. Nah, jadi Umar ini senang dengan 3. Pertama, amar ma'ruf, Masya Allah. Lalu nahi mungkar. Ya. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ya. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Lalu yang ketiga itu adalah pakaian. Ya. Ya. Bi fathatain. Jadi khaliqu, ya, fathah, bukan khuliqu. Ai albala, maksudnya lama. Ya. Ruya annahu, dikatakan bahwa Umar bin Khattab ini, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab kana fi jubatihi, ya, arba'a asyara raq'atan. Ya, raq'atan. Ya. Raq'atan. Qaf. Ya. Jadi diceritakan bahwa pada Umar bin Khattab ini ada 14 tambalan pakaiannya. Jadi makanya kata Umar bin Khattab, saya ini senang dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan pakaian yang lusuh. Jadi biasa saja. Jadi kalau ada, bukan berarti membuka aurat. Jadi diceritakan bahwa jubahnya Umar bin Khattab ini ada 14 tambalannya. Insyaallah. Coba. Jadi nggak mesti harus beli kerudung baru, jilbab baru. Ah, ini bisa contohnya. Yang ada yang masih layak silahkan. Gitu. Ini juga yang dicintai oleh Umar bin Khattab. Jadi 3 itu. Amar ma'ruf, ya jelas. Wah, kalau gitu Abu Bakar dan Rasul tidak suka amar ma'ruf nahi mungkar, bukan. Jadi maksudnya di situ adalah tadi Umar bin Khattab ini sangat jelas, tegas, makanya dia dikatakan dijuluki Al-Faruq. Jadi kalau ada yang melenceng dari syariat, Umar bin Khattab tidak segan untuk bagaimana menasehati, mengingatkan. Ya. Bahkan yang bisa tergelincir kepada syariat, baru dugaan pun Umar bin Khattab tuh bisa mencegahnya. Ya, menjaga. Ya, makanya Al-Faruq ini luar biasa. Ya, membedakan antara yang hak dan yang batil. Mencegah orang berbuat mungkar, itu juga kesukaan dari Umar bin Khattab. Dakwah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini yang disukai oleh Umar bin Khattab. Jadi diceritakan bahwa Umar bin Khattab itu memiliki pakaian itu 14 tambalan. Nah, ini pakai baju-baju yang lawas. Jadi bukan berarti harus yang baru terus. Jangan ya. Nah, nah, berikutnya faqala Utsman, berkata Utsman radhiyallahu anhu, "Shadaqta ya Umar." Benar engkau wahai Umar. Ya. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Dan ada 3 yang aku cintai di dunia ini. Ya, kata Utsman bin Affan. Ya. Isba'ul jay'an. Ya. Wa kiswatul uryan. Wa tilawatul Qur'an. Nah,
Utsman bin Affan beda lagi. Yang dia sukai itu adalah apa? Memberi makan orang yang lapar. Nih, isba'ul jai'an wa kiswatul uryan, dan memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Jadi Utsman bin Affan itu senang bersedekah, beri makanan. Luar biasa ini. Jadi semua kemarin ya ada kiai, ada kawan ayah ya, kiai ayah itu di Jawa Timur itu memang udah meninggal. Ada satu persaksian dari kawan ayah itu bahwa beliau ini, almarhum ini, setiap kali datang orang ya ke rumahnya, ke pondoknya, semuanya pasti disuguhi makanan dengan luar biasa, Insya Allah. Dan ini ternyata menjadi tadi kebiasaan dia. Ayah melihat gini, waduh, nggak bisa selalu ya. Dia itu betul-betul menjamu, tentu juga santrinya, ya santrinya juga banyak, ya, karena dia pondok yang sejak lama, sejak zaman Belanda itu sudah ada. Untuk pesantren sejak lama. Dan terus dia berikan. Jadi salah satu hobi dia itu adalah melayani, meriayah kawan-kawan, teman-teman yang memang siapa yang menjadi tamunya, siapa saja, dengan makanan semuanya. Masya Allah, kita juga nggak tahu ini dari mana dia punya uang. Padahal ya begitu saja, sederhana, nggak mewah. Kenapa? Ternyata itu dia. Seperti ayah baru ingat pada waktu itu, salah satunya itu ya seperti Utsman bin Affan. Senangnya memberi makan orang-orang yang kelaparan, insyaallah. Ya, senangnya memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Dan juga kata Utsman bin Affan, itu dia senang membaca Al-Quran. Nah, ini contoh bacaan Al-Quran Utsman bin Affan. Katakan di sini, ruya annahu khatamal Qur'ana fi raq'ataini fil lail, ya. Jadi diriwayatkan bahwa sungguhnya Utsman bin Affan ini mengkhatamkan Al-Qur'an bagaimana? Ya. Dalam 2 rakaat di satu malam. Coba khatam Quran. Wah, kalau gitu bacanya melanggar, enggak, benar, pas. Ya, qiraah hadar itu. Jadi kalau kalian misalnya mau menghafal dengan cepat boleh, tapi benar, makhraj hurufnya benar ya. Kalau Utsman bin Affan memang orang Arab ya, bacaannya bagus, makhrajnya benar. Kayak kita ngomong a, ba, ta, atau misal tadi a, i, u, e, o, jelas gitu kan. Nah, kita biasakan itu. Kalaupun cepat, kalaupun misalnya banyak yang kemudian kita harus baca dalam waktu tertentu, tidak melanggar panjang pendeknya, karena Quran itu kalau panjang pendeknya sudah salah artinya bisa salah, ya kan? Kalau tajwidnya salah juga salah, tapi bisa cepat, bisa. Ini diriwayatkan gitu. 2 rakaat berarti 1 rakaat 15 juz, gitu. Oh, bayangkan gimana cepatnya. Oh, berarti berapa jam? 4 jam. Iya, bisa sekitar 5 jam. Karena pada malam hari di waktu itu ya sekitar setelah Isya, mungkin kalau Isyanya kita jam 8 ya, jam 8 sampai jam 3 itu bisa. Jadi misalnya 1 juz 15 juz itu ya segitu. Gimana bacanya? Ya begitu. Tapi kalau misalnya kalian harus menuntut satu-satu ya, saat murojaah menambah hafalan ya tadi yang jelas, yang pas. Jangan mentang-mentang pengen baca cepat ya panjang pendeknya habis, apalagi makhraj hurufnya. Nah, ini bisa kacau juga. Paham dah? Ini yang disukai oleh Utsman bin Affan. Ya. Jadi begitu. Faqala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata juga Ali radhiyallahu an, wa karamallahu wajhah, dan Allah membaguskan, memuliakan
memuliakannya. Sadaqta ya Utsman, benar engkau wahai Utsman. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun, dan aku mencintai 3 hal dari dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Ya. Al-khidmatu ad-dhaif, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini apa? Melayani tamu. Wa saumu fil saif, ya. Berpuasa pada saif, musim panas. Ya. Ini kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan perjalanan. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was saif, disita di waktu dingin, syita adem, saif p panas. Kalau dulu ya ngapalinnya gitu, nggak tahu kok kalian. dulu gitu, saif panas, berarti tahu. Jadi di musim panas, ya. Nah, ini yang disukai oleh siapa? Oleh Ali bin Abi Thalib, yakni fi waqti syaddatil har. Harri, bukan hurri, harri. Di waktu sangat panas. Jadi kalau dia puasa di siang hari, Ali bin Abi Thalib ini sangat luar biasa, ya. Kuat memang fisik, ya, secara fisik memang beliau ini kuat sekali. Ya. Jadi satu kebiasaan yang disukai oleh Ali bin Abi Thalib adalah tadi berpuasa di musim panas. Ya, benar-benar, Masya Allah. Ya. Lalu dikatakan apa satu lagi? Wadarbu, ya. Dan memukul, yakni kepada musuh, maksudnya lil a'da'i bisayf, dengan pedang. Jadi memenggal kepala musuh. Masya Allah. Jadi perang. Memang Ali bin Abi Thalib ini terkenal dengan fisik, dan Allah berikan karunia apa? Kekuatan, ya, tenaga, dan juga pedang. Ya konon, ya pedang, bukan konon ini memang ada. Pedang Ali bin Abi Thalib itu sekitar seberat, ada yang mengatakan hampir 60 kg. Bayangkan, 60 kg pedangnya Ali bin Abi Thalib. Kalian berapa beratnya? Satu karung beras. Kalian berapa beratnya? Najwa berapa beratnya? Enggak tahu, nanti hitung ya. Gitu kan. Itu satu tangan, dan kalau dia naik unta atau naik kuda itu gak mungkin pegang, karena harus pegang kendali kuda. Jadi saat kendali kuda itu dipegang, itu diceritakan, memang ada salafus saleh itu menceritakan bagaimana perangnya Ali bin Abi Thalib. Itu apa? Dia pegang tangan kiri dengan pelana kuda, tangan kanannya itu memegang pedang. Pedangnya itu diseret, bukannya diangkat gini. Ya berat juga 60 kg. Diseret memang apa? Padang pasir, diseret, jadi maju ke medan, ke depan musuh, ditebas dari bawah ke atas, terbelah satu musuh itu dengan unta-untanya, dengan kudanya, ke atas, turun lagi ke bawah, seret, satu musuh lagi. Jadi begitu aja tuh, ya kan? Kalian juga belajar tuh ya, jurus ke atas ke bawah, ada kan? Nah, itu pakai pedang gitu, itu jurus pakai pedang gitu. Nanti aplikasi ada itu di silat. Itu salah satunya dari situ. Itu betul. Coba bayangkan naik kuda. Ya kalian perempuan ya. Kalau santri putra kemarin waktu itu di mana di ini salah satu pengajarannya itu adalah apa? Naik kuda. Tapi kalau perempuan nggak perlu naik kuda, menjahit saja ya. Beda. Tapi boleh nanti. Apa? Kalian melihat bagaimana, membayangkan maksud saya ya, apa tadi pedang seberat sekitar 50 kilo deh, ya kan, di seberat badan kalian yang beratnya 50 kilo itu,
dipegang mungkin kakinya atau ujungnya, diseret dengan gagah maju ke medan perang, naik ke atas, terbelah itu dari mulai bawah kuda musuh sampai orang-orangnya terbelah. Itu betul. Naik ke atas terbelah, turun lagi terbelah semua. Nggak ada yang bisa menandingi seperti itu kira-kira. Siapa ini? Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Insyaallah. Ya. Ini baru jurus 2 ini udah lemes aja, gini-gini aja ya. Coba deh. Iya, itu pedang itu nanti pegang golok itu. Ya, cabut pegang golok naik ke atas ke bawah. Iya. Nah, ini yang kemudian kesukaan dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, dia suka itu. Memenggal kepala musuh ya dalam peperangan maksudnya di sini. Jadi makanya kalau perang dia paling semangat. Tentu maksudnya bukan kepada kaum muslimin, tapi kepada musuh-musuh Allah. Anak-anak sekalian, ya. Jadi ini adalah bukan berarti ini ceritanya mungkin kalau boleh dikatakan hobi kayaknya ya, hobinya gitu. Berpuasa di dalam musim panas ya kan. Itu ya, itu yang disukai oleh Ali bin Abi Thalib ya, berpuasa di musim panas. Gitu ya. Begitu juga melayani tamu, itu adalah paling senang tadi. Memberi makan ya. Kemudian juga memberi pakaian, baca Quran. Ini paling senang. Ada memang passion. Nah, boleh dikatakan begitu ya. Kayak bukan juga passion sebenarnya. Ya tadi, apa orang itu biasanya kecenderungannya apa? Ya kalian juga ada yang senang olahraga, ada yang senang main sepeda, ada yang senang lompat-lompatan aja, ada yang kemudian duduk saja, ada yang lebih senang masak. Kan ada tuh ya beda-beda. Nah seperti itu. Tapi bukan berarti hal-hal lain itu ditinggalkan, tidak. Ini termasuk Rasulullah SAW juga begitu. Saya sampai situ dulu. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ada. Cukup ya? Ngerti ya? Nah, ini tentang para sahabat yang menyukai 3 hal dari urusan-urusan dunia, termasuk Rasulullah SAW yang mencintai tadi, yang senang terhadap sholat ya, kemudian wangi-wangian dan juga wanita. Nah, ini juga Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Ini belum selesai nih ya, nanti berikutnya ini tentang Jibril alaihissalam. Ya nanti kita lanjutkan sampai makalah berikutnya Pak. Mungkin begitu. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa abadani wa shifaiha
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.